Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Iqbal, peserta pelatihan kepemimpinan administrator di Pusdikmin Lemdiklat Polri tahun 2026 angkatan 8. Setiap manusia memiliki kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, membangun kembali harapan, dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam sistem pemasyarakatan, perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Dibutuhkan proses pembinaan yang terarah, berkesinambungan, dan mampu membekali warga binaan agar siap kembali menjalankan perannya di tengah keluarga dan masyarakat. Namun proses menuju perubahan itu tidak selalu mudah. Menjelang akhir masa pidana, masih banyak warga binaan yang menjalani pola pembinaan yang sama seperti sebelumnya. Belum tersedia ruang pembinaan yang secara khusus mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan setelah bebas. Monitoring perkembangan perilaku, kedisiplinan, dan kesiapan mental pun belum dilakukan secara optimal dan terukur. Padahal, masa menjelang integrasi merupakan fase yang sangat menentukan keberhasilan proses reintegrasi sosial. Berangkat dari kepedulian terhadap kondisi tersebut, lahirlah sebuah inovasi yang tidak hanya menjawab kebutuhan organisasi, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi warga binaan. Program Bersikap, singkatan dari Blok Reintegrasi sebagai persiapan integrasi narapidana, merupakan sebuah inovasi yang digagas oleh Muhammad Iqbal selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cilegon. Inovasi ini lahir dari semangat untuk menghadirkan sistem pembinaan yang lebih terarah, lebih manusiawi, dan lebih akuntabel dalam mempersiapkan warga binaan kembali ke tengah masyarakat. Melalui program Bersikap, warga binaan yang memasuki masa akhir pidana ditempatkan dalam satu blok khusus, sehingga proses pembinaan dapat dilaksanakan secara lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan mereka menjelang program integrasi. Setiap hari diawali dengan apel bersikap sebagai sarana membangun disiplin, memberikan motivasi, melakukan evaluasi, serta memperkuat komunikasi antara petugas dan warga binaan. Sebagai bagian dari inovasi ini, setiap warga binaan juga dibekali buku saku bersikap yang menjadi media pendamping pembinaan sekaligus instrumen monitoring perkembangan diri. Melalui buku saku tersebut, warga binaan mencatat seluruh aktivitas pembinaan yang mereka ikuti, mulai dari kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, olahraga, hingga pembiasaan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Melalui inovasi ini, setiap narapidana dipersiapkan untuk kembali menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, serta siap berintegrasi kembali dengan keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Dengan demikian, proses pembinaan tidak lagi hanya berorientasi pada kehadiran dalam kegiatan, tetapi juga pada perkembangan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesiapan setiap warga binaan dalam menghadapi kehidupan setelah bebas. Di dalam blok bersikap, pembinaan tidak hanya membentuk keterampilan, tetapi juga membangun karakter. Penguatan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kepedulian, pembinaan keagamaan, konseling, serta pelatihan kemandirian menjadi bekal penting agar setiap warga binaan siap menghadapi kehidupan setelah bebas dan mampu berintegrasi kembali secara positif di tengah masyarakat. Hasilnya mulai terlihat. Pembinaan menjadi lebih efektif, pengawasan semakin optimal, koordinasi antar petugas lebih terintegrasi, dan perkembangan setiap warga binaan dapat dipantau secara sistematis melalui indikator yang jelas. Karena keberhasilan pemasyarakatan
tidak hanya diukur dari berakhirnya masa pidana, tetapi dari kesiapan seseorang untuk memulai kehidupan yang lebih baik lagi. Yang lebih penting, warga binaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk membangun kembali rasa percaya diri, memperbaiki pola pikir, meningkatkan tanggung jawab, serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang siap kembali kepada keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Program Bersikap membuktikan bahwa inovasi dalam pemasyarakatan bukan hanya tentang menciptakan sistem baru, tetapi tentang menghadirkan pembinaan yang lebih terukur, pelayanan yang berintegritas, serta komitmen nyata untuk memberikan kesempatan kedua bagi setiap insan yang ingin berubah. Bersikap bukan sekedar sebuah blok amanah. Bersikap adalah komitmen Lapas Kelas 2 Cilegon dalam menghadirkan proses pembinaan yang lebih terarah, lebih terukur, dan lebih manusiawi. Karena keberhasilan pemasyarakatan bukan sekadar berakhirnya masa pidana, melainkan lahirnya pribadi-pribadi yang siap menjalani kehidupan baru dengan penuh tanggung jawab. Bersikap, membina hari ini, siap berintegrasi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, Wali Kota Cilegon. Saya Lili SHMA selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten. Saya Raja Muhammad Ismail Nofadiansyah, AMDIP SHMA, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cilegon. Saya Dr. Raden Budi Setia Perwiranusa, SH, SHI, MH, MSI, MAP, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon, menyampaikan dukungan penuh terhadap program Blok Reintegrate Sikap Pencegahan narkotika di Lapas Kelas 2A Cilegon Yang dibuat oleh Saudara Muhammad Iqbal, Kepala KPLP Lapas Kelas 2A Cilegon. Program ini diharapkan dapat memperkuat pembinaan warga binaan, meningkatkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, dan ini pun sejalan dengan visi pemerintah Kota Cilegon untuk terus memerangi narkoba yang ada di Cilegon. Inovasi yang mendukung penguatan fungsi pemasyarakatan yang mengintegrasikan pembinaan perilaku, konseling, insentif, penguatan mental, serta pemanfaatan sistem monitoring digital sekaligus mendukung proses rehabilitasi dan memperkuat reintegrasi sosial warga binaan. Sukses selalu untuk Saudara Muhammad Iqbal. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.